sosial. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa dilanda problem sosial, yaitu adanya sistem kasta yang membuat kesenjangan sosial melebar di antara mereka. Kasta ahli agama menempati posisi yang tinggi, demikian juga kasta para panglima perang dan cerdik-cendekia dari mereka. Sedangkan kasta petani merupakan gambaran golongan paling rendah yang banyak dizalimi. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan dua kasta di atasnya, yaitu agamawan dan bangsawan. Para petani Eropa pada saat itu benar-benar tak berdaya. Mereka memikul banyak kewajiban yang harus ditunaikan kepada para pembesar mereka. Dalam keadaan demikian, Paus mencoba menarik simpati mereka dengan memberikan perhatian kepada nasib para petani yang telah bekerja keras dan sangat tertindas itu. Paus menjanjikan akan menghapus segala jenis beban kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Di saat yang sama, Paus juga mengiming-imingi mereka dengan kekayaan melimpah yang ada di negara-negara Islam. Ribuan petani hidup merintih dalam kemiskinan di bawah peraturan yang diberlakukan atas mereka. Mereka hanya bisa membangun tempat tinggal berupa gubuk-gubuk dari batang dan ranting pohon, beratapkan jerami, dibalut tanah, tanpa ada jendela dan perabot apapun di dalamnya. Yang lebih menyedihkan lagi, segala hasil yang mereka dapatkan dari kerja keras memeras keringat dianggap sebagai milik tuan-tuan mereka. Mereka diharamkan dari segala hak milik pribadi. Mereka benar-benar merasa sengsara, memikul segala beban yang harus ditanggung untuk melayani tuan mereka. Saat itu, tampaklah puncak keputusasaan dan kesedihan melanda kebanyakan rakyat Eropa yang hidup di abad ke-11 Masehi. Dalam kondisi demikian, maka ketika mereka mendengar adanya seruan dari Paus untuk berangkat menunaikan tugas perang suci, mereka merasa menemukan kesempatan guna membebaskan diri dari belenggu penderitaan hidup. Jika mereka kalah dan mati, mereka terbebas dari penderitaan dunia yang dialami. Jika mereka hidup selamat dan hidup, mereka berharap akan mendapat kehidupan baru yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Gereja paham betul bagaimana memainkan perasaan dan logika orang-orang itu. Mereka mulai dihasut untuk berperang melawan Islam dan kaum muslimin. Dikatakan kepada mereka bahwa misi yang harus diemban adalah membebaskan kota suci Baitul Maqdis dan makam suci yang ada di dalamnya. Dengan cara itulah mereka akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan dan Paus. Setelah mendengar janji-janji manis tersebut, para petani itu langsung bergegas menuju medan perang. Tidak ada yang sanggup menghalangi keberingasan mereka saat menyembelih dan membunuh setiap musuh yang mereka tangkap. Mereka berkeyakinan bahwa membunuh orang Islam menjadi kunci dan syarat untuk mendapatkan pahala di hari penebusan dosa. Motif ekonomi, mengincar kekayaan negara-negara timur merupakan salah satu faktor pendorong yang paling kuat bagi terjadinya perang salib. Selain faktor agama, Paus Urbanus II sendiri dalam khutbahnya mengungkapkan pentingnya faktor ekonomi bagi bangsa Eropa pada saat itu. Paus mengatakan, "Janganlah kalian mengajak seseorang untuk tinggal bersama kalian, karena bumi yang kalian tempati sekarang yang dikelilingi laut dan gunung cukup sempit untuk menampung penduduknya yang sangat banyak dan hampir-hampir tak mampu lagi mencukupi kebutuhan makan mereka. Tidak heran jika sebagian kalian telah memangsa sebagian yang lain. Ketahuilah, kota suci Yerusalem adalah bumi yang subur dan tak ada tandingannya. Bahkan kota suci Yerusalem adalah surga Firdaus yang penuh kenikmatan dan pesona bagi kalian." Begitu katanya. Dari berbagai sisi menunjukkan bahwa perekonomian Eropa pada akhir abad ke-11 mengalami keterpurukan. Prancis sendiri pada saat itu menghadapi musibah kelaparan rakyatnya di mana-mana, terutama sebelum invasi militer Perang Salib pertama. Krisis pangan benar-benar mengancam sehingga membuat banyak manusia terpaksa memakan dedaunan dan rerumputan. Maka ketika ada seruan Perang Salib, orang-orang yang mengalami kelaparan ini sangat berharap agar peperangan dapat menjadi jalan keluar bagi kesulitan hidup yang mereka rasakan. Mereka mendambakan adanya kehidupan baru yang lebih baik. Karena motif itulah kemudian mendorong munculnya perampasan dan perampokan harta kekayaan. Sebagaimana yang terjadi dalam invasi militer pertama melawan orang-orang Kristiani yang melewati tanah mereka. Banyak pula yang ikut berangkat dalam perang salib dari golongan para pedagang Italia, Prancis dan Spanyol yang bertujuan mereka semata-mata untuk memperluas jaringan dagang mereka. Mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila memperoleh kemenangan. Hal yang demikian memang memungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan ke timur melalui jalur strategis tersebut. Armada-armada laut mereka
memiliki peran penting dalam menguasai pusat-pusat perdagangan utama yang ada di Sam. Kemudian Prancis juga ikut berperan dalam menaklukkan kota Antokia di Turki pada tahun 490 sampai 1094 Masehi. Dan kemudian diikuti penaklukan kota-kota lain termasuk Baitul Maqdis. Dan tujuan yang sangat jelas dari semua ini adalah mencari keuntungan dan kekayaan. Tidak ada dalam benak mereka misi agama, kecuali kalau misi itu bisa membawa keuntungan ekonomi. Kita dapat mengetahui itu semua dari semboyan yang mereka sosialisasikan pada saat itu. Adalah mula-mula kita mencapai kekayaan, kemudian setelah itu menjadi kaum Kristen. Sebagaimana juga yang digagas pemerintah Italia dengan membuat perjanjian dengan pemimpin-pemimpin pasukan salib di negara-negara timur agar mereka memberikan sebagian kepadanya dari keuntungan yang didapat selama peperangan.